Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bersama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan bersama membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, abang kakak semuanya, minggu lalu kita sudah belajar bersama pembahasan. Ada 2 huruf yang kita bahas minggu lalu. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, saya kasih waktu antum untuk membaca selama 5 menit. Silakan dibaca dulu buku tulisnya. Cukup yang minggu lalu saja. Minggu-minggu sebelumnya nggak usah. Kalau minggu-minggu sebelumnya nanti pas waktu mau ujian. Oke, cukup. Silakan tutup bukunya. Tutup bukunya. Nggak boleh ada yang lihat buku. Bang Andre mana? Bang Andre. Minggu lalu kita bahas huruf apa, Bang? Ada berapa? Ada? Oke. Terus berikutnya. Abang Zubair mana? Huruf apa aja itu kedua huruf tersebut? Tak marbuto sama tak maftuha. Sip. Oke, kita masuk ke materi yang baru. Cukup kayak gitu aja. Lah, kan bisa jawab kan? Antum mau yang sulit soalnya? Enggak kan? Terus berikutnya. Tak maftuha itu ada 3 pengecualian. Nah, sifatnya itu. Yang pertama itu kapan? Saat taknya menjadi sukun. Terus yang kedua, sebelumnya ada sukun. Terus yang terakhir, berikan saya salah satu contoh ketika saat tak maftuha sifatnya sukun. Kolats. Terus berikan saya salah satu contoh yang mana tak maftuha sebelumnya alif. Hasanatun. Terus selain itu muslimatun. Terus yang terakhir, berikan saya salah satu contoh yang mana sebelum tak maftuha itu bertanda sukun. Baitun. Terus ukhtun. Terus bintun. Oke. Kalau misalnya tanya rame-rame itu pasti bisa jawab semuanya. Tapi individu insya Allah bisa jawab juga. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai, ini tidak jauh beda kayak pembelajaran di tajwid. Yaitu bukan hukum ya. Namanya itu dalam imla juga nggak jauh beda sama seperti tajwid. Dia disebut dengan lam ta'rif.
Lam ta'rif, tahu lam ta'rif? Enggak tahu lam ta'rif? Lam ta'rif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu apa? Izin ya. Mana ana? Pagi hari ini kita sama-sama belajar. Duduk bang. Duduk ya. Yang di Zoom kelihatan bang? Tulisannya. Apa? Oh. Nah, lam ta'rif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, alif lam komari. Terus yang kedua, nah, lam ta'rif terbagi menjadi dua, alif lam komariah sama alif lam syamsiah. Alif lam komariah itu diambil dari kata bahasa Arab, yaitu komarun. Apa artinya komarun? Apa? Bulan. Terus ini ditambah alif lam menjadi alif lam syamsiah sama alif lam komariah. Ini kedua bukan hukum. Kalau hukum nanti lari ke tajuk kita. Kedua pembahasan ini, sifat ini, itu dia kita bisa mengambil contoh itu seperti ini. Komarin ini kan artinya bulan itu kelihatan nggak di saat malam hari? Kelihatan nggak? Kelihatan. Terus kalau matahari kelihatan nggak saat siang hari? Kelihatan. Tapi kuat nggak kita ngelihatnya? Nggak kuat. Perumpamaan seperti itu. Contoh dari alif lam komariah. Coba dibaca sama-sama. Wahid isnani salasa. Wahid isnani salasa. Ada perbedaan antara kata yang pertama sama kata yang kedua? Ada. Apa perbedaannya? Nah, seperti itu. Yang pertama ini alif lamnya itu terbaca dan dia tertulis. Terbaca dan tertulis. Sedangkan alif lam syamsiah dia tidak terbaca tapi tertulis. Perumpamaan seperti itu. Ketika kita melihat matahari kelihatan kan bentuknya kan? Tapi kalau misalnya kita lihat sakit nggak kira-kira? Nah seperti ini. Asyamsu, al-qomaru. Terbaca, tertulis. Ini tertulis tapi tidak terbaca. Ada wujudnya dia. Tapi dia nggak dibaca. Jangan bilang nggak dianggap ya. Kasihan. Jadi dia nggak apa namanya? Nggak terbaca, tertulis. Nah, kalau misalnya contoh dalam imla, al-qomaru ini setiap
contoh yang bersifat al-qamar ini mudah. Tapi ketika kalau misalnya ada contoh asyamsu ini, terkadang mereka itu kesulitan dalam menentukan seharusnya menggunakan alif atau tidak. Ya apa enggak? Ya kan? Nah, perbedaan di mana kata tersebut dia tidak menggunakan alif lam sama yang menggunakan alif lam. Kalau misalnya yang sebelumnya, apa? Misalnya contohnya masjidun, terus sholatun, zakatun. Itu semuanya nggak menggunakan alif lam. Dari mana kita bisa tahu? Dari mana? Dari tanda baca di akhirnya. Yang berakhiran setiap kata yang berakhiran dengan un itu dia nggak menggunakan alif lam. Tapi kalau misalnya akhir tanda bacanya bertanda u, itu terkadang ada yang menggunakan alif lam. Karena dalam kaidah Arab, dalam kaidah pelajaran bahasa Arab, fathatain itu tanwin itu nggak boleh dia ketemu sama yang namanya alif lam. Ini asyamsun, boleh nggak? Nggak boleh. Ini udah kaidah dalam bahasa Arab. Terus juga misalnya ini al-qamarun, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau misalnya ini dihilangkan alif lamnya jadi apa? Syamsun. Kalau misalnya ini dihilangin alif lamnya jadi qamarun. Jadi alif lam sama tawin itu nggak boleh ketemu dia dalam satu kata. Bisa mengerti sampai di sini? Nah, jadi untuk membedakan mana kata yang menggunakan alif lam, mana kata yang tidak menggunakan alif lam, itu cukup kita lihat tanda baca di akhirnya. Setiap tanda baca yang bertanda tanwin itu fathaten, kasroten, domaten. Nah, itu dia tidak menggunakan alif lam. Sedangkan yang kata yang berakhiran dengan domah, kasroh, ataupun fathah, itu dia menggunakan alif lam. Bisa mengerti sampai di sini? Untuk mengetahui perbedaannya. Jadi dalam pembahasan ini dalam ta'rif kita harus lebih teliti lagi. Khususnya di sifat huruf ini nih. Asyamsu. Huruf asyamsu ini ada berapa? Ada 14. Terus alif lam qamariyah ada 14 juga, sama dia. Yang ini hurufnya 14, yang ini hurufnya juga 14. Jadi kita harus lebih teliti di ke-28 huruf jaiyah, kita harus membagikan huruf alif, dia masuk golongan mana? Alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah? Huruf ba, dia masuk golongan mana? Alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah? Nah, ke huruf 14 ini, ke alif lam syamsiyah bisa kita singkat. Apa? Antum biasa sering dengar? Itu alif lam syamsiyah apa alif qamariyah? Yang antum sebut tadi abghi hajjaka wa khub akima itu alif lam qamariyah. Sedangkan daripada alif lam syamsiyah, selain dari contoh abghi hajjaka wa khub akima, itu masuk ke dalam alif lam syamsiyah. Bisa mengerti enggak di sini? Serius nih, bisa enggak mengerti nih? Atau kecepatan jelasinnya? Kecepatan. Kecepatan. Oke, pelan-pelan. Jadi gini abang kakak semuanya. Lam ta'rif itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu diambil dari artinya itu bulan. Kita umpamakan saja nih ya. Bulan itu bisa dilihat nggak? Bisa. Terus ini contoh dari alif lam qamariyah. Ini bisa dibaca nggak nih? Alif lamnya? Bisa nggak? Tertulis nggak? Nah, begitu perumpamaannya. Terus yang kedua, alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini, syamsun itu artinya matahari. Terus, matahari ketika siang hari, itu bisa dilihat nggak? Bisa nggak? Bisa, tapi nggak bisa lama ngeliatinnya. Akan memberikan efek samping. Kalau misalnya antum kuat melihat matahari itu tanpa pakai kacamata ya. Kalau pakai kacamata kan hitam mungkin bisa kan. Nah, ini dia itu sifatnya dia tidak terbaca tapi tertulis.
Kita umpamakan aja nih kayak bulan sama matahari. Kalau bulan itu terlihat, terus dia terbaca. Nah, kalau misalnya matahari ini dia tidak terbaca, dia tidak terbaca tapi tertulis. Perumpamaan seperti itu. Nah, kedua contoh ini dia memiliki huruf masing-masing. Kalau misalnya alif lam qamariyah ini itu bisa kita singkat ini. Aqimah 14 hurufnya. 4, 15, 12. Alif, ba, ri, roin, ha, jim, kaf, waw, kho, fa, ain, qof, ya, mim, ha. Itu masuk ke dalam al-qamariyah. Alif lam qamariyah. Kenapa saya kasih contoh nih? Kenapa masuk dalam alif lam qamariyah? Ini alif sama huruf apa? Qaf. Bisa mengerti? Nah, ini ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Begitu juga ini. Fa, Qaf, ya, dan ha. Yang mana? Ya. Nah, teliti antum. Ada. Apa? Oh iya. Sampai di sini paham? Bisa mengerti? Atau kecepatan lagi? Enggak ya? Apa? Ya, silakan ditulis.
Katabtum? Lama. Katabtum? Lama. Oke. Yang belum selesai nanti pinjam ke temannya. Di sini kita akan langsung praktek. Alif lam syamsiah, tentang pembahasan tentang alif lam syamsiah sama alif lam qamariyah. Ada 10 contoh yang akan saya kasihkan ke antum. Silahkan dengarkan baik-baik. Saya baca dari awal sampai terakhir. Ini pembacaan cukup antum dengar aja. Al-kalamu. As-salamatu. As-sodaqatu. Al-hidayatu. Ad-dalilu. Al-jama'atu. Az-zaitunu. Al-ma'rifatu. Al-halimu. As-sawabu. Sami'tum? Kata yang pertama, siap-siap untuk menulis. Silakan dengar baik-baik. Jangan ada yang nulis sebelum ada perintah. Jangan ada yang nulis sebelum ada perintah. Nah, dengar baik-baik. Saya baca 2 kali. Al-kalamu.
Al-kalamu. Coba sama-sama. Wahid, isnani, salasa. Uktubu. Selama huruf itu bisa disambung, sambung. Kalau huruf itu nggak bisa disambung, udah mentok, nah, berarti buat kata yang baru. 6 huruf, yang mana dia nggak bisa disambung. Selama huruf itu bisa disambung, sambung. Jangan sampai antum masih bingung. Ain bentuknya di awal seperti apa, ain di tengah seperti apa bentuknya, jangan sampai. Nah, bingung kan huruf kaf di tengah tuh seperti apa? Ya kan? Ada hamzahnya enggak ya? Kata tum? Badaha, akra'akum marotaini, ihtamu ilal amam. Saya baca 2 kali, dengarkan baik-baik. As-salamatu. As-salamatu. Sama-sama, wahid, isnani, salasa. As-salamatu. Sekali lagi, wahid, isnani, salasa. As-salamatu. Uktubu. Berbeda antara as-salamatu sama asyalamatu. Apalagi sampai as-salamatu, berbeda. As-salamatu. Kata betul? Belum. As-salamatu. Kata betul? Kata yang kedua, dengarkan baik-baik, saya baca 2 kali. Oh, yang ketiga, maaf. As-sodaqatu. As-sodaqatu. Sama-sama, wahid, isnani, salasa. As-sodaqatu. Terakhir nih. As-sodaqatu. As-sodaqatu. Nah, uktubu. As-sodaqatu. Kata tum? Lama.
Kata yang keempat. Dengarkan baik-baik. Perhatian ke depan. Al-hidayatu. Al-hidayatu. Sama-sama. Wahid, isnani, salasa. Al-hidayatu. Sekali lagi. Wahid, isnani, salasa. Al-hidayatu. Uktubu. Katabtum? Kata yang kelima. Dengarkan baik-baik. Saya baca 2 kali. Aqra' lakum marrataini. Ad-dalilu. Ad-dalilu. Sama-sama. Wahid, isnani, salasa. Ad-dalilu. Dengar. Ad-dalilu. Wahid, isnani, salasa. Ad-dalilu. Uktubu. Katabtum? Kata yang keenam. Dengarkan baik-baik. Aqra' lakum marrataini. Al-jama'atu. Al-jama'atu. Wahid, isnani, salasa. Al-jama'atu. Uktubu. Katabtum? Kata yang ketujuh. Dengarkan baik-baik. Saya baca 2 kali. Az-zaitunu. Az-zaitunu. Wahid, isnani, salasa. Az-zaitunu. Sekali lagi. Wahid, isnani, salasa. Az-zaitunu. Uktubu.
Katabtum? Kata yang ke-8. Dengarkan baik-baik. Saya baca 2 kali. Al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu. Wahid, itnani, salasa. Al-ma'rifatu. Uktubu. Katabtum? Katabtum? Berikutnya, yang ke-9, kata yang ke-9. Dengarkan baik-baik. Saya baca 2 kali. Al-halimu. Al-halimu. Sama-sama, wahid, isnani, salasa. Al-halimu. Uktubu. Katabtum? Yang terakhir, kata yang ke-10. Aqra' lakum marataini, ihtamu ilal amam, isma'u jaidan. As-sawabu. As-sawabu. Wahid, isnani, salasa. As-sawabu. Nah, itu dia. Bukan as-sawabu, tetapi as-sawabu. Jangan sama ya. Antara sin sama sa itu berbeda. Dengar baik-baik. As-sawabu. Wahid, isnani, salasa. As-sawabu. Uktubu. Katabtum? Ayuha, aslihu wa fattisu ma katabtum alal kurosa. Anakro min awal ilal akhir. Silahkan diperbaiki apa yang sudah antum tulis di buku tulisnya masing-masing. Saya baca dari awal sampai terakhir. Ini pembacaan untuk koreksi. Dengarkan baik-baik. Al-kalamu. As-salamatu. As-sodaqatu. Al-hidayatu. Ad-dalilu. Al-jama'atu.
Az-zaitunu. Al-ma'rifatu. Al-halimu. As-sawabu. Ada kata yang pengen diulang? Ada yang kurang jelas? Yang kelima. Ad-dalilu. Ad-dalilu. Kedua. As-salamatu. 8. Al-ma'rifatu. 11 tak ada. 6. Terakhir nih. Habis ini dapat gelas cantik nanti. Al-jama'atu. Oke. Koreksi sama. Apa? Enggak jadi. Oke. Kata yang pertama. Itu apa? Al-kalamu. Saya mau nanya. Alif sama lam bisa disambung apa enggak? Bisa disambung apa enggak? Sampai kapan? Sampai kiamat lah. Lah, kalau misalnya ada nih, sempat alif sama lam itu bersambung, ajaran baru enggak? Ajaran baru. Udah kita tahu bahwasanya agama yang paling benar itu cuma, makanya saya katakan sampai kapan ini berlakunya? Sampai hari kiamat. Alif sama lam enggak bakalan bisa disatukan. Nah, tapi lam sama alif bisa sambung? Bisa. Itu perbedaannya. Antum masih bingung. Dipaksa benar itu, Pak. Alif ketemu sama lam tuh. Udah bingung dia nanti di sini. Nggak bakalan bisa. Alif sama lam nggak bakalan bisa nyambung. Tapi lam sama alif bisa disambung. Dan bentuknya dia berbeda. Jangan sampai antum maksa nih. Lam ini lam. Alif. Nah, nggak kayak gitu gak. Kalau lam alif seperti apa bentuknya? Nah, ini lam sama alif. Bukan kayak ataupun kayak. Jadi lam alif dia seperti ini. Sama lam alif berbeda. Alif, lam, alif. Hemtum ya? Bahasa kita lam, bukan lam alif, alif lam. Nah, selain daripada ini, enggak, saya enggak salah, keliru. Selain daripada ini keliru. Jangan sampai ada. Jangan ketawa. Nih kalau misalnya saya periksa mungkin kayaknya ada lah. Masih. Bingung dia kan kaf di tengah tuh kayak gimana ya? Nah. Kaf di awal tuh kayak gimana? Jangan sampai itu masih tulis hamzah tuh. Tuh yang ngoreksi juga bingung. Ini hamzah untuk di mana ini? Terus kata yang kedua apa? Pakai sin, pakai shin, pakai sod, pakai sa. Salamatu.
Yang saya baca itu as-salamatu, bukan as-salamatu. Berbeda tuh. Kalau as-salamatu, ma-nya panjang, terus pisah sama huruf tak marbutohnya. Kata yang ketiga apa? Pakai sin, pakai shin, pakai sa, pakai sod. Pakai sod, pakai kaf, pakai kof. Kaf, kof. Kof. As-sodaqatu. Kalau misalnya pakai kaf jadi as-sodaqatu. Kan berbeda. Jadi as-sodaqatu. Siapa yang betul? As-sodaqatu. Alhamdulillah banyak. Kata yang keempat apa? Apa? Nah gitu. Antum baca aja, saya aja bingung nulisnya kayak gimana. Yang benar itu? Nah. Itu ku. Iya, iya. Ketinggalan alifnya. Yang benar itu al-hidayatu. Nah. Kalau yang tadi, kalau misalnya ini dihilangin jadi apa? Coba sama-sama. Al-hidayatu. Kayak gitu. Yang benar itu yang ada? Bukan yang ada badaknya ya. Terus kata yang kelima. Ad. Pakai do apa pakai dal? Do apa dal? Dalilu. Ad-dalilu. Terus kata yang ke apa kata yang keenam? Saya bacanya seperti ini ya. Al-jama'atu, bukan al-jama'atu. Berbeda enggak? Yang saya baca itu al-jama'atu. Fahim? Enggak. Boleh juga. Ada hanya beda bentuk ya. Antum nulis kayak gini enggak apa-apa. Nulis kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya saya nulis kayak gini antum ini huruf apa ya? Tak pernah saya nemu huruf ya. Itu hanya perubahan aja Bang Kakak, penulisan. Karena huruf Arab itu kan ada kayak apa namanya? Kalau misalnya alfabet itu kan kayak ada kaligrafi, kayak ada fontnya gitu. Nah, Arab juga kayak gitu. Cuma disebutnya enggak kayak itulah, enggak kayak apa namanya grafiti Arab, tulisan Arab di grafiti enggak. Nah, istilahnya kalau di Arab itu nyebutnya kaligrafi. Nah, Ustaz Subagja itu udah terkontaminasi beliau. Bukan terkontaminasi sama timur ke Araban sana. Kalau antum kan belum paham. Jadi tulisan beliau itu udah ke timur tengah.
pembahasannya itu. Nah, ini saya masih Indonesia nih tulisan saya nih. Terus berikutnya Az-Zaitunu ini terdapat dalam surah apa? Iya, apa nama surahnya? Pakai zal atau pakai zai? Az-Zaitun. Terus kata yang ke-8. Al-ma'rifatu. Al-ma'rifatu. Oh iya, antum kayak gini. Ya. Tulis kayak gini. Ya. Antum itu loh. Terus kata yang ke-9 apa? Al-halimu, bukan al-halimu. Ataupun al-alimu, berbeda. Hanya bukan. Ya. Terus kata yang terakhir apa? Apa yang terakhir? Pakai sa, pakai sin, pakai sod. Pakai sa, abata sa. Sa. Oke, kita bahas al-kalamu. Ini hukum apa? Hukumnya. Contoh dari alif lam syam siapa, Komaria? Alif lam ketemu sama huruf apa? Kaf. Terus as-salamatu. Alif lam ketemu sama huruf apa? Berikutnya. Alif lam ketemu sama huruf? Dia tertulis, tapi lamnya tidak terbaca. Berikutnya. Alif lam syam siapa, Komaria? Tertulis dan terbaca. Terus berikutnya. Alif lam. Alif lam. Nah. Terus berikutnya. Komaria. Alif lam ketemu sama huruf. Berikutnya. Alif lam ketemu sama huruf. Berikutnya. Ketemu sama huruf. Berikutnya. Ketemu sama huruf. Berikutnya. Yang kita bahas itu yang di sini nih ya, Kakak ya. Nih huruf ini. Maka disebut dengan alif. Kalau kita masukkan, dia termasuk dalam golongan mana? Alif lam syamsiah atau alif lam qamariyah? Nah, Kak, perbedaannya misalnya panjangnya itu karena alif, ini fathah. Karena ya kasroh. Oke?
Apa? Oh, kalau misalnya yang tidak menggunakan alif lam itu akhir tanda bacanya un. Nah, kalau ini kan tidak ada nih, bukan al jamaatun. Nah, betul, benar. Nah, saya ulangi lagi nih ya. Perbedaan tadi, di mana kata untuk mengetahui mana kata yang menggunakan alif lam, mana kata yang tidak menggunakan alif lam. Nih perbedaannya. Saya kasih contoh di sini. Kalau misalnya kata ini dia tidak menggunakan alif lam, maka kata tersebut dibacanya seperti apa? Jamah. Terus nih kita kasih contoh semuanya nih. Antum nanti biar paham nih ya. Coba semua kata ini kita hilangkan alif lamnya. Jadi seperti apa? Coba kata yang pertama ini. Kalah. Terus. 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 Ma'rifatun. Terus. Ketika dia ditambah alif lam, berubah akhir tanda bacanya menjadi dhammah. Paham tum? Nggak mungkin tuh, nggak boleh. Sama alif lam ini ketemu sama tanwin. Paham ya? Nah, nggak boleh nih alif lam ketemu sama ini. Itu sudah melanggar kaidah bahasa Arab. Jadi untuk mengetahuinya, mana kata yang menggunakan alif lam, lihat di akhir tanda bacanya. Tidak menggunakan alif lam, tapi menggunakan alif lam. Bisa bisa dicerna sampai di sini? Bisa dipahami ya? Oke, kita tutup dengan bersama baca alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, ngalir pahalanya untuk kedua orang tua kita yang ada ataupun yang sudah tiada. Beri kami ilmu yang baik dan perbaiki ilmu-ilmu kami. Berikan kami orang tua yang baik dan perbaiki orang tua kami. Berikan kami saudara yang baik dan perbaiki saudara-saudara kami. Berikan kami guru yang baik dan perbaiki guru-guru kami. Berikan kami santri yang baik dan perbaiki santri-santri kami. Berikan kami rezeki yang baik dan perbaiki rezeki-rezeki kami. Berikan kami lingkungan yang baik dan perbaiki lingkungan-lingkungan kami. Berikan kami saudara yang baik dan perbaiki saudara-saudara kami. Al-Fatihah. Jangan lupa Bang Kakak, insya Allah minggu depan dibaca dulu sebelum kita mulai pembelajaran ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru belajar nih tentang alif lam syamsiah.